Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Walhamdulillah ala kulli hal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Inspirasi Islam, alhamdulillah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, serta seluruh saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan memang ucapan ini yang pantas kita ucapkan di setiap detiknya. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Pantas, ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita walaupun sedikit nikmat itu. Ya, begitulah manusia. Timbal balik, kadangkala banyak harta tapi sakit, kadangkala sehat tapi kurang harta, berkecukupan dan lain sebagainya. Artinya apa? Bahwa disitulah nilai ujiannya. Tapi kalau kita bertolak, kalau kita melihat kepada kisah daripada Nabi Ayub alaihissalatu wassalam, jangankan Nabi Ayub alaihissalatu wassalam saja dikasih penyakit oleh Allah, Nabi Ayub ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu sekelas Nabi Ayub. Nabi Ayub kan dikasih penyakit yang paling parah, penyakit kulit pemirsa. Dikasih penyakit yang paling parah, penyakit kulit, penyakit kusta. Tapi apa yang terjadi? Tetap Nabi Ayub mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tuh coba. Jadi pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaupun ini yang terjadi kepada kita, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha yardha 'anil abdi ayyakula akla fahamid 'alaiha, bahwa sesungguhnya Allah ridha, Allah cinta kepada siapa? Kepada hamba yang apabila setiap kali ia makan, ia memujinya. Setiap kali ia minum, ia memujinya. Ayya syarba syurba fahamid alaiha. Ia senantiasa memuji kepada Allah apapun yang terjadi, sekecil apapun yang dilakukan aktivitas itu. Alhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semakin hari kita tidak merasakan sesuatu yang paling dekat dengan kita. Sesuatu yang paling dekat dengan kita itu adalah apa? Yaitu hari raya Idul Adha. Atau kita biasa kenal itu adalah hari raya Idul Kurban. Di mana hari raya Idul Adha ini adalah merupakan sesuatu yang dilakukan oleh seluruh umat muslim setelah Idul Fitri, Idul Adha. Setelah Idul Adha, Idul Fitri. Setelah Idul Fitri, Idul Adha. Itulah yang terus menerus. Mengapa demikian? Iya. Makanya jangan salah juga, biasa kadang ada juga anak muda kalau ditanya, ayo ibadah, sholat, belum bisa ya. Kalau tidak bisa 5 waktu, ya satu minggu 1 kali setelah Jumat. Ustaz belum bisa Pak, oleh, oke. Ada sesuatu keringanan, 1 tahun 2 kali. Ternyata 1 tahun 2 kali ini yang dimaksud, yaitu 2 hari raya, Idul Fitri sama Idul Adha. Sebenarnya ini bahasanya adalah Al-Kutusi wal Magalasi. Makutu-kutu dan Magalasi. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya yang namanya hari raya Idul Adha ini. Selain daripada hari raya Idul Adha, ada satu ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah. Ibadah apakah namanya itu? Ibadah kurban.
ibadah kurban. Kenapa dikatakan kurban? Artinya apa? Itu pengorbanan. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata penyembelihan hewan kurban. Mungkin kita bertanya-tanya, itu asal mula kejadian perintah berkurban itu sebenarnya di mana? Itu ketika terjadi pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Nabi Ismail. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Maka dengan demikian, apabila kita melihat kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, perintah berkurban, ini sudah tercantum di dalam Al-Quranul Karim, yang dimana terdapat pada Quran surah As-Saffat ayat 102. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya illi ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Sadaqallahul azim. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, apa maknanya? Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunai. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusia bersamanya. Misalnya contoh kalau berusia sanggup itu misalkan contoh 1-2 tahun. Artinya sanggup untuk kemandiriannya. Kan begitu pemirsa dimuliakan oleh Allah. Nah, maka apa yang terjadi? Lalu dikatakan bahwasannya, wahai anakku, kata Ibrahim. Qala ya bunayya, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi menyembelihmu. Inni ara fil manam. Sesungguhnya aku bermimpi menyembelihmu, wahai anakku. Ini sebenarnya dalam kisah ini sampai ketiga kali mimpi ini yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wahai anakku, aku bermimpi menyembelihmu. Kedua kalinya mimpi yang sama. Wahai anakku, aku melihat dalam tidurku, aku menyembelihmu. Sampai ketiga kalinya. Wahai anakku, aku bermimpi. Nabi Ibrahim bermimpi, mimpi yang sama. Wahai anakku, aku bermimpi. Apa itu? Menyembelihmu. Maka apa yang terjadi pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka apa jawaban Nabiullah Ismail mengatakan, Qala ya abatif al ma tu'mar. Ismail berkata, wahai ayahku, wahai bapakku, kalau itu perintah Allah, maka laksanakanlah. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Maka insya'allah engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang bersabar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemana-mana, pemirsa dimuliakan oleh Allah. Karena kita akan kembali dengan hikmah di balik perintah kurban itu. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.